diukur dengan ukuran nilai kewajiban secara normal ya. Jadi dalam bentuk jumlah nominal tertentu, dan kalau misalnya lebih dari 12 bulan ya, maka harus ada perhitungan yang namanya perhitungan nilai saat ini dan berekspektasi pada arus kas di masa yang akan datang. Jadi dengan kata lain ada bunga gitu ya. Dan berbicara mengenai liability gitu ya, maka dalam hal ini kita berbicara prinsip konservatisme gitu ya. Jadi dari suatu entitas ya, sudut pandangnya adalah sudut pandang prinsip konservatis gitu ya. Apa itu prinsip konservatisme gitu ya? Jadi prinsip konservatisme salah satu dari prinsip historical salah satu dari prinsip akuntansi historical cost conservatism ya, bahwasanya uh, akuntansi memandang ya dari sudut pandang yang paling berisiko ya, berorientasi pada kerugian ya. Jadi memang kalau keuntungan udah pasti didapatkan kalau misalnya sudah meminimalisir dari adanya kerugian. Itu dikatakan dengan prinsip konservatisme gitu ya. Dan kerangka dari IASB ya berkaitan dengan kewajiban diakui terkait dengan manfaat ekonomi di masa yang akan datang ya kan? Yang terjadi berupa item-item juga yang menghasilkan aliran kas dari sebuah entitas di masa yang akan datang ya. Dan item-item itu bisa juga dari biaya atau juga dari nilai yang diukur secara andal ya. Dan kerangka IASB menyatakan ya rata-rata kemungkinan terjadinya bagaimana ya, dan juga bagaimana cara mengukurnya secara andal ya. Maka untuk pengukuran andalnya dijawab gitu ya, kerangkanya menyatakan bahwasanya untuk ukuran liabilities di situ menggunakan nilai wajar gitu ya, fair value. Jadi pengukuran nilai wajar di sini baik itu di transaksi sewa menyewa lease atau juga di instrumen keuangan atau berkaitan dengan pembayaran apa ya, dividen ya, share based payment, atau juga berdasarkan pada business combination ya, atau juga disebut dengan konsolidasi, akuisisi dan lain sebagainya ya. Dan begitu juga liabilities terjadi pada superannuation plan ya, atau disebut dengan dana pensiun ya. Jadi dana pensiun karyawan berupa employee benefit dalam hal ini menimbulkan juga kewajiban ya, komitmen ya, atau juga kewajiban. Dan provisi begitu juga yang lainnya ya, seperti provisi dan juga contingent. Nah, jadi transaksi yang mengandung provision dan juga contingent di sini gitu ya, ini hubungannya dengan liabilities gitu ya. Kenapa demikian gitu ya? Jadi baik itu provision gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan saat ini dan juga kewajiban di masa yang akan datang. Ya kan? Kalau dia contingent liabilities ya, dalam hal ini ketidaksesuaian dengan kriteria, yaitu berkaitan dengan notes ya, atau juga hutang yang dinyatakan secara tertulis ya, itu contingent. Putusan pengadilan ya, itu kontingensi ya, di masa yang akan datang ada tuntutan hukum dan sebagainya, itu semuanya adalah contingent. Ya, kemudian juga sudut pandang kepemilikan ya, owner's equity ya. Jadi didefinisikan yang namanya owner's equity itulah residual interest ya. Artinya residual interest setelah dikurangkan aset dengan liabilities ya. The asset of the entity after deduction ya of its liabilities ya. Itulah yang namanya hak kepemilikan ya. Jadi istilah hak kepemilikan lainnya disebut dengan istilah residual claim ya. Nah, jadi residual claim yang terkait dengan bicara hak perusahaan itu apa ya, dan juga substansi ekonomi dari sebuah perjanjian ya. Jadi berupa kalau misalkan haknya adalah hak untuk mendapatkan bunga gitu ya, atau juga berkaitan dengan dividen, maka konsekuensi ekonominya adalah risiko gitu ya, dan juga return. Nah, ini terkait dengan penggunaan aset, maka substansi ekonominya bisa menggunakan aset ya, atau alat kendali. Jadi konsep dari modal di sini ya didasarkan pada perspektif legal ya. Jadi
bicara konsep kapital, gitu ya, maka nantinya juga dipengaruhi oleh aspek legal ya, dan juga berkaitan dengan financial capital, ya, termasuk di dalamnya adalah kemampuan untuk daya beli, gitu ya. Nah, bahwasanya berbicara owners equity di sini nantinya dibedakan ya, ya dibedakan di mana owners equity terdiri dari dua, gitu ya, yaitu return earning, laba ditahan, dan juga dividen, gitu ya. Jadi bagian dari bagian dari earn capital di situ dimanfaatkan ya bisa dua hal ini. Jadi yang berkaitan dengan return earning yang ditahan, sedangkan dividen yang dibagikan ya. Dan dari sudut pandang standar bagaimana, gitu ya. Nah, dari sudut pandang standar IASB, gitu ya, dalam beberapa kajian-kajiannya yang tertuang dalam beberapa proyek ya, mendefinisikan bahwasanya ukuran liabilities tersebut berupa ya adanya perbandingan antara debt ya versus equity, utang dengan ekuitas, gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan jumlah pembayaran tertentu ya, dan juga berkaitan dengan kedudukan hutang ya, extinguishing debt. Nah, kalau itu adalah dari sudut pandang pemegang standar ya. Nah, bagaimana sudut pandang auditor ya? Nah, sudut pandang auditor berkaitan dengan hutang ya. Maka di sini adalah sudut pandangnya terkait dengan posisi di balance sheet ya. Di mana posisi dari balance sheet diinginkan gitu ya, berupa pengungkapan gitu ya. Pengungkapan atas ya, baik itu pengungkapan kontingensi gitu ya, atau juga berupa kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, itu isunya bagi auditor ya. Sejauh mana penyajiannya gitu ya. Penyajiannya di yang namanya balance sheet, karena liabilities di balance sheet gitu ya. Nah, auditor memandangnya di balance sheet itu adalah bukti gitu ya. Waktunya kapan gitu ya. Periode cut off-nya kapan. Itu yang dipermasalahkan selalu oleh auditor. Kemudian juga ya bagaimana salah sajinya gitu ya. Salah sajinya apakah understatement atau juga overstatement di balance sheet gitu ya. Kemudian juga di sudut pandang keberlangsungannya di masa yang akan datang ya. Nah, kalau dia bicara kewajiban gitu ya, maka nantinya kalau terjadinya berlebih bagaimana ya, sehingga menimbulkan yang namanya provision ya, dan juga penyajiannya menggunakan nilai wajar. Nah, ini 5 aspek ini yang mungkin jadi permasalahan bagi auditor ya, untuk di apa ya, terkait dengan pengungkapannya di catatan atas laporan keuangan ya. Nah, sehingga di sini bisa kita simpulkan ya dari topik ini gitu ya, ada dua hal ya, bicara liabilities dan juga ya, bicara liabilities, yaitu landasan teorinya adalah landasan apa ya, proprietary theory dan juga entitas teori ya, di mana entity teori ini lebih luas cakupannya ya dibanding dengan proprietary teori ya. Dan juga permasalahannya adalah di sini bagaimana kriteria pengakuan ya, seperti kriteria pengakuan liabilities itu sendiri ya, kriteria pengakuan ekuitas itu sendiri ya, dan juga menggunakan beberapa ukuran yang lainnya ya, berkaitan dengan liabilitas dan juga ekuitas ya. Jadi inilah Bapak Ibu beberapa konsep ya, beberapa terminologi, beberapa istilah yang kita bahas ya di dalam slide-nya dari apa ini ya, Wiley ya, penerbit Wiley 2017 ya. Ya, mungkin ada yang kita diskusikan, silakan. Prof, Ayu, Prof mau Ya, tanya. silakan Bu Ayu. Tapi Ayu kan apa sih namanya, out of the topic ya, Prof. Maksudnya kalau kita belajar tentang terkait dengan teori akuntansi, sebenarnya yang jadi landasan dari teorinya akuntansi itu apa, Prof? Itu yang saya penasaran. Nah, kalau dia landasan teori akuntansi, maka kita berbicara prinsipnya. Nah, akuntansi itu prinsipnya apa sih? Gitu ya. Nah, prinsip akuntansi yang pertama adalah prinsip mengakui ya, yang namanya prinsip going concern ya, keberlangsungan perusahaan. Nah, jadi going concern ya, diasumsikan entitas itu berlangsung, ya kan,
berlangsung di masa yang akan datang. Jadi kalau itu udah kita langgar, gitu ya, maka akuntansi nggak jalan, gitu ya. Itu satu, gitu ya. Yang kedua, gitu ya, prinsip akuntansi yang kedua itu tadi konservatisme, gitu ya. Jadi bukan sebaliknya, gitu ya. Kita ke depan bicara keuntungan, itu prinsip investasi, gitu kan, keuangan. Tapi kalau prinsip akuntansi kita orientasinya adalah memikirkan kerugian, ya memikirkan risiko di masa yang akan datang. Ya. Itu yang namanya konservatisme, ya. Jadi maksudnya apa, gitu ya? Nah, jadi kalau sudah yang namanya konservatisme dijalankan, ya sudah dipertimbangkan, ya, apakah ada sesuai atau juga tidak sesuai dengan prinsip konservatisme, maka keberlangsungan tadi, going concern tadi terjamin, ya. Itu prinsip akuntansi. Yang ketiga, ya. Prinsip yang keempat apalagi, ya. Historical cost, gitu ya. Historical cost itu ya transaksi masa lalu suatu hal yang wajib dicatat, itu sudah pasti, gitu ya. Nah, itu ada empat ya prinsip akuntansi yang paling fenomenal lah ya, yang paling mendasar dari S1, S2, S3 itu belum berubah, gitu ya. Nah, ini yang saya kira prinsip akuntansi itu yang menjadi landasan dari pembahasan topik accounting teori kita ini, ya. Mulai dari aspek expense, ya, kemudian juga liability, ya, kemudian minggu lalu bicara aset, ya. Kalau dari slide yang berikutnya, yang sebelumnya itu kita menggunakan slide-nya Degan, ya, itu membahas mengenai ya sama juga, ya, tapi berbeda penjelasan, ya. Nah itu, ya jadi intinya gitu, bicara accounting itu adalah kita berbicara ini ya peristiwa masa lalu yang akan dicatat. Nah itu dalam hal ini dilandasi pada yang namanya accounting principle, gitu ya, prinsip akuntansi. Bu Ayu. Makasih Prof. Prof, lagi boleh nggak? Iya, silakan. Prof, kalau kita secara teoritis di dalam penulisan proposal gitu, Prof. Biasanya kan selalu dibuat agensi teori itu sebagai topnya lah, Pak, Prof. Teorinya ya. Nah ya, grand teorinya gitu ya, Prof. Nah, sementara agensi teori itu bukan berasal dari teorinya accounting, kan gitu kan, Ya. Prof. Itu kalau kita pribadi sebenarnya kita nggak punya kayak grand teorinya ya, Prof. Kalau secara teoritisnya, hanya prinsipalnya aja ya, Prof. Ya. Ya, jadi berbicara grand teori ya, misalkan agency teori, ya itu memang kalau di istilahnya teori apa ya? Istilahnya paku bumi gitu ya, menyeluruh gitu ya. Artinya di bidang ilmu lain pun juga ada ya. Makanya kita juga mendukung bahwasanya grand teori itu sebutkan ya, apakah grand teorinya itu apa gitu ya, berkaitan dengan apa tadi, kalau di dalam topik berikutnya gitu, itu grand teori itu apa tadi gitu ya, teori umum tadi itu bukanlah sebagai grand teorinya gitu ya. Nanti akan kita lihat gitu ya di slide ini minggu depan gitu kan. Nah itu bahwasanya going concern teori gitu ya, itu masih banyak lagi teori-teori yang lain yang kedudukannya sejajar ya dengan teori tersebut. Nah, jadi itu memang pendapat ya menyatakan bahwasanya teori itu sebagai grand teori. Tapi ada teori-teori yang lain yang bisa kita dudukkan sebagai grand teori. Minggu depan kita bahas gitu ya. Thank you. Makasih, Ya, Prof. sama-sama. Ya, Pak Adi. Izin Pak Prof, Ya. sedikit sharing Pak Prof terkait Ya. dengan materi hari ini. Pak Prof berikan accounting teori mengenai liabilities dan Ya. equity. Jadi tadi Pak Prof juga menjelaskan mengenai kewajiban dan ekuitas pemilik yang mengkaji beberapa yang kita ketahui juga konsep, prinsip, kerangka kerja Ya. yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, melaporkan. Yang mau menjadi pertanyaan saya, mohon izin Pak Prof, kira-kira Pak Prof sejauh ini apa saja tantangan yang dihadapi untuk mengukur nilai kewajiban ataupun ekuitas pemilik yang mana kita tahu tidak terukur dengan jelas seperti kewajiban kontingensi ataupun instrumen apalah keuangan gitu yang saat ini kita ketahui seperti di perusahaan kami juga sangat kompleks. Apa saja kira-kira Pak Prof yang menjadi tantangan untuk menghadapi pengukuran ini Pak? Ya, itulah. Jadi bicara konsep apa ini ya, pengukuran ya, measurement gitu ya. Maka itu tadi tidak lepas dari yang namanya prinsip accounting. Nah, sebelumnya prinsip accounting itu historical cost gitu ya. Nah, sekarang masuk lagi prinsip accounting yang lain, fair value gitu ya. Nilai wajar gitu ya.
Jadi bicara nilai wajar, nah ini memang perspektifnya perspektif yang berbeda. Ya, perspektif siapa gitu kan? Perspektif pemilik beda ya dengan perspektif manajemen. Perspektif menurut penilai, jasa penilai, appraisal berbeda juga gitu kan. Maka nantinya, nah inilah yang menimbulkan beberapa apa ya ukuran pengakuan yang berbeda. Nah sementara accounting itu sendiri kita udah jelas tadi kan, ya untuk mengakuinya ada kriterianya, ada ukurannya ya, dan ukuran itu udah disepakati ya secara kelembagaan, yaitu di dalam kerangka IASB framework tadi kan, udah jelas di situ dinyatakan dengan itu. Tapi ya dari sudut pandang yang lain beda gitu kan, itu tadi ya kalau dari sudut pandang appraisal yang namanya nilai wajar itu ya dia minta pendapat dari accounting ya, sementara pendapat mereka juga ada ya, dan mereka nggak berpedoman pada prinsip akuntansi gitu ya. Nah ini sehingga menyebabkan nilai yang dinilai itu berbeda. Konsep pajak juga beda gitu kan, nilai yang namanya nilai wajar itu gitu ya. Ya konsep pajak berbeda sehingga yang menimbulkan ada namanya revaluasi gitu kan. Nah, revaluasi sebagai praktik dari penentuan ya nilai fair value tadi gitu ya. Jadi memang sudut pandangnya berbeda. Tapi udah jelas ya yang disajikan di dalam isunya tadi, isu akuntan menyatakan ya bagaimana penyajian di balance sheet tadi gitu kan. Nah, di balance sheet tadi ada 5 kriteria kata akuntan ya. Nah, jadi ada ini gitu ya. Nah, harus berdasarkan ini gitu ya. Nah, jadi buktinya, waktunya, periode cut off-nya. Nah, ini kriteria yang harus diungkapkan bicara kewajiban tadi ya. Termasuk juga prinsip prinsip fair value ya yang terjadi pada saat ini. Nah, isu utama ya pada saat ini. Dianggap historical cost udah nggak relevan katanya. Yang perlunya adalah fair value. Itu pun fair value adalah sudut pandangnya stakeholder ya, shareholder. Nah, itu saya kira. Terima kasih Pak Prof. Ya, sama-sama. Sedikit Pak Prof terkait dengan ini Pak Prof. Sekarang ini di kami Pak Prof untuk yang Pak Prof bilang tadi ada tantangan ketidakpastian. Sekarang ini kami untuk mengukur kewajiban dan ekuitas seperti ketidakpastian pada saat penghitungan kewajiban pensiun. Jadi di sini memang ada beberapa hal yang karena ada transisi perubahan-perubahan entitas ini, apalagi sekarang PTPN ini Pak Prof di perusahaan kami mau jadi merger. Holding ya. Kira-kira Pak Prof, apa saja yang menjadi catatan penting Pak Prof untuk dapat dibuat keputusan menentukan asumsi-asumsi terkait dengan nilai kewajiban ataupun ekuitas pemilik untuk terkait dengan pengukuran ataupun kewajiban untuk pensiun ini Pak Prof yang perlu menjadi catatan penting gitu Pak. Ya, itulah Pak ya. Jadi bicara ya penerapan dari misalnya pensiun gitu ya di dalam PSAK udah jelas gitu kan disajikan berdasarkan pada nilai manfaat gitu kan, atau juga berdasarkan pada nilai yang lainnya gitu kan. Nah, itu di standar udah jelas dinyatakan gitu ya. Lantas bagaimana praktiknya gitu kan? Nah, praktiknya dana pensiun di beberapa perusahaan gitu kan itu dikelola gitu kan oleh lembaga pensiun gitu kan. Dan lembaga pensiun itu standarnya apa gitu kan. Nah, apakah standarnya apa SAK? Apakah standarnya peraturan menteri gitu kan? Apakah standarnya peraturan Menek BUMN? Nah, itu tentu saja apakah sama ya dengan PSAK? Belum tentu gitu ya, Pak ya. Nah, jadi itu tadi dari sudut pandang perspektif mana ya nilai dana pensiun yang dikelola oleh lembaga pensiun tadi gitu kan. Nah, kalau beberapa lembaga misalkan ya udah kita pakai secara SAK ya, lantas keluar lagi peraturan menteri ya harus berdasarkan ini gitu ya. Nah, ini jadi menurut perspektif mana gitu ya. Nah, pegawai negeri misalnya ya menggunakan apa ya iuran berdasarkan pada iuran dana manfaat gitu kan, dipotong gaji misalnya. Ya itu kriteria akuntansinya udah jelas gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi perspektifnya adalah perspektif uh, penyusun aturan dana pensiun tadi gitu ya. Itu siapa ya. Nah, itu tadi. Terima kasih Pak Prof. Izin Pak Prof. Ya, Seperti silakan. yang Pak Prof sampaikan tadi bahwasanya nilai historical cost itu kan sekarang kurang dominan, sementara yang paling dominan itu adalah fair value gitu kan.
Sementara fair value itu kan sudut pandangnya lebih kepada stakeholder. Jadi Pak Prof, kalau seperti itu, apakah peranan dari pemerintah itu tidak dinomorsatukan lagi atau bagaimana, Prof? Ya sudah jelas Bu, bahwasanya fair value itu secara global udah berlaku kan. Jadi memang IFRS itu diluncurkan ya, untuk kepentingan siapa ya? Untuk kepentingan pemangku kepentingan ya, untuk pemegang saham kan. Ya, bukan perspektifnya adalah manajerial. Nah, jadi memang ya semuanya orientasinya pada pemegang saham. Bagaimana pemegang saham itu dia investasinya nggak habis gitu ya, nggak rugi karena masalah nilai prinsip gitu ya, prinsip historis itu kalau bagi pemegang saham ya rugi dia, ya kan? Maka harus ada penilaian kembali gitu ya, supaya investasi yang ditanamkannya gitu ya, itu ya kalau mengalami kerugian ya setidaknya kerugiannya minimal gitu ya, dengan ada penilaian kembali. Jadi IFRS itu memang udah jelas kepentingannya adalah kepentingan pemegang saham ya, atau juga pemilik, sudut pandang pemilik. Yang dalam hal ini historis itu ya, kalau historis semuanya ya selamat para manajer gitu kan. Ya, tapi kalau udah katanya orientasi pemegang saham ya, pemangku kepentingan ya, ini mau tidak mau berjibaku gitu kan untuk memuaskan kesejahteraan dari pemegang saham dengan menggunakan setting standar yang ada ya. Ini. Baik, Prof. Ya, makanya itu tadi prinsip liberalisme terjadi kan di dunia pada saat ini. Ya semuanya para ya dewanya adalah investor ya, dewanya adalah pemangku kepentingan. Nah ini berbeda dengan dulu gitu kan. Iya, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Ya, baik. Ada Bapak Ibu yang lain? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya perkuliahan kita, Bapak Ibu. Kita lanjutkan di minggu depannya ya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat sejahtera ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya, silakan Bapak Ibu boleh tinggal. Makasih, Prof. Ya, sama-sama.